Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Ini evaluasinya masih ada sedikit di Allahumma rzuqna Allahumma nih ilman nafi'a gitu. Nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Jadi nggak ada panjangnya. Coba diulang. ربنا زدنا علما نافعا Kurang panjang. Nafi'a. ربنا زدنا علما نافعا Mm-mm. وارزقنا فهما واسعا Mm-mm. وعملا صالحا متقبلا. Kalau misalnya warzuqna fahmau berarti wa amalau. Biar hukumnya sama. Oke. Sekarang dari 80 materi, apa yang belum paham? Ustazah, boleh nggak untuk ke-80 materi ini? Kan Mm-mm. kebetulan kemarin ada beberapa yang sama Mm-mm. tulisannya berulang. Nah, Mm-mm. untuk urutan seperti makhraj, lam, nun, ro, ta, dal, ta, itu kan ada materinya sendiri ya Ustazah. Apakah Mm-mm. itu sudah dengan penjelasan Ustazah di sifatul huruf kemarin? Yang yang mana huruf apa? Ada huruf lam, Mm-mm. mim, ta, dal, ko, ta, dal, dan za. Makhraj lam nun ro. Ya, Terus apa lagi? ro, ta, dal, Ka dal to. Terus kemudian za,
Apa? Thal, tha, Ta, tha. ta, zal, Mm-mm. dan za. Ya, Bukan za itu. za, vo kali. Oh, ini. Wo, wo. Iya. Ini tuh Dan posisinya kan wilayah ujung lidah dengan langit-langit depan. Nah, cuma langit-langit depannya ini ada yang langit depan agak belakang, agak tengah, agak depan, agak depan. Yang bagian langit-langitnya nih. Nah, yang agak belakang lam, agak tengah nun, agak depan ro. Tapi dekat sekali. Makanya ada sebagian orang berpikir sama posisinya. Padahal kalau dibilang sama, samanya ini ujung lidah dengan langit-langit depan. Tapi pada saat langit-langit depannya itu beda-beda posisinya. Makanya disebutnya pukul pukul maju depan lam nun ro. Tapi bukan milimeter lagi, tapi mungkin mungkin inci. Sedikit sekali jaraknya. Nah, kalau ta dal ko ujung lidah dengan belakang gigi seri atas, gigi seri atas. Nah, gigi seri atas. Kalau fadhal ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Jadi poinnya adalah ujung ketemu belakang, ujung ketemu ujung. Posisinya dari pemeran yang sama. Gigi seri atas dengan lidah. Tapi yang tadal to ujungnya dengan belakangnya pasangannya itu. Kalau tadal to ujungnya dengan ujung dari gigi seri atas. Gitu. Itu untuk makhraj. Ada yang kurang jelas? Ada mau disampaikan dulu? jelas insya Allah, Ustazah. Oke, apalagi? Untuk ini Ustazah, ada tasydid asli dan tidak asli. Oke. Eh, tasydid terbagi dua, asli dan palsu. Anggaplah lah. Asli ini misalnya inna, tumma, awwala, apalagi Rabbana. Nah, ini tasydid asli. Tasydid palsu tuh gini. Man yu'minu humma, apalagi um, awwazanu.
artinya tasydid pada idgham. Yang selanjutnya perlu disadari bahwa ada atau tidak ada dia, bacaan tetap harus masuk ke huruf berikutnya. Gitu. Ada ataupun tidak, praktik bacanya harus idgham. Praktik bacanya harus tetap seperti tasydid. Karena kembali ke sini, idgham. Nah, itu palsu maksudnya. Karena orang Indonesia tuh ada yang bacanya di diidghamkan hanya kalau ada tasydidnya. Tapi kalau misalnya nggak ada tasydid, hanya orang-orang faham aja yang bisa membaca dengan tetap idgham. Gitu. Paham? Berarti ya Ustazah, insya Allah. Berarti untuk ketika kita mengi'rab nih Ustazah, kan Mm-mm. ada tadi ada yang berkaitan dengan tasydid pada idgham. Hmm. Kalau idghamnya itu perlu disebutin lagi nggak? Ada yang ada yang dengan dengung, ada yang tidak dengan dengung. Kan Kalau ini tidak dengan dengung. Ini kan idgham mutamatsilain. berarti ketika mengi'rab yang disebut itu idgham mutamatsilain. Idgham apa aja? Idgham syamsi, idgham bigunnah, idgham mutaqoribain. Kayak irkab ma'ana itu juga kan mimnya tasydid karena idgham. Jadi idgham aja gitu ya. Tergantung kalau misalnya kita mengambil contoh idgham bigunnah ya berarti kita bisa bilang di huruf idgham bigunnahnya nih yang tasydid ini tasydid palsu nih karena idgham. Kalau kita ambil contohnya idgham mutaqoribain atau mutajanisain, ya huruf idgham mutajanisainnya ini nih, huruf yang kedua ini. Yang kalau menerima tasydid, tasydidnya berarti itu palsu. Oke? Jadi tergantung idgham apa yang kita pilih. Jelas? Jelas, insya Allah, Ustazah. Oke, apalagi? Perbedaan hamzah dan alif. Oke. Perbedaan hamzah dan alif. Bentar. Perbedaan hamzah dan alif. Hamzah itu bentuknya ada begini. Umumnya kita kenalnya kepala bebek ya. Tapi dia sebenarnya bisa berubah bentuk. Bisa dalam bentuk alif. Tapi alifnya itu tidak menerima harokat. Alifnya itu menerima harokat. Misalnya Allah. Ini hamzah nih. Terus kalau iya tanpa titik bentuknya. Contohnya ulaika. I-nya nih. I-nya nih hamzah dalam bentuk ya tapi tidak bertitik. Kalau U-nya hamzah dalam bentuk alif. Kalau wawu ada kepala bebeknya di atas. Contoh mukmin. Jadi kalau kita i'rab kan bukan mim dhammah ketemu wawu sukun, tapi mim dhammah ketemu hamzah sukun. Jadi dia bisa pakai beberapa badan, numpang. Nah, kemudian kalau alif
itu hanya berfungsi sebagai mad. Jadi kalau selama dia berdiri, dia tidak memanjangkan, berarti kemungkinan besar dia tuh hamzah. Beda dengan penghilangan fungsi ya. Kalau misalnya kayak ihdina as-sirata misalnya. Ini i-nya menerima harokat. Nah, di sini hamzah itu menerima harokat satu, tidak memanjangkan. Dua. Kalau alif, kalau dia berfungsi sebagai mat, berarti memanjangkan fathah. Ya. Kemudian dia tidak berharokat. Dua ini. Ntar aku pisahin dulu warnanya. Nah, kalau misalnya ihdina dari contoh ini ya, ihdina, i-nya ini adalah hamzah karena dia menerima harokat kasroh. Na bertemu dengan ada alif ya di situ. Kemudian setelahnya secara fisik itu juga alif. Kalau dilihat kedua alif ini tidak berharokat secara fisik. Tapi kalau kita pisahin, alif yang di huruf nun itu jadi memanjangkan nun. Nah, oke. Sedangkan yang setelahnya sama-sama tidak menerima harokat, tapi dia nggak menjadi sebab nun jadi panjang. Jadi kalau misalnya bentuk contohnya seperti ini, setelah nun itu alif, walaupun tidak ada pembatas. Dan walaupun tidak berharokat alifnya. Karena fungsinya memanjangkan pada kondisi tertentu. Ini penghilangan fungsi alif. Hilang fungsi, tapi dia adalah alif. Ini yang disebut takhallus bil hadfi. Belum belajar? Materinya udah Ustazah. Oke, ini yang takhallus bil hadfi. Alif ini nih, menghilangkan fungsi huruf mad. Jadi ya ketika huruf mad itu ada, tapi dia nggak difungsikan karena lompat ke idgham, itu terjadi takhallus. Jadi selamanya dia adalah alif, walaupun dia tidak berharokat, karena dia memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Hanya saja karena ada idgham, jadi dia gugur. Keguguran itu keguguran dong. Gugurnya dia itu bukan berarti merubah posisinya menjadi hamzah, tidak. Dia selalu akan jadi alif. Gitu ya. Sedangkan yang as-sirata, dia tidak berharokat. Tapi dia tidak memanjangkan huruf. Ya. Dan kalau misalnya semakin mau dibuktikan bahwa ini adalah hamzah, assi, idgham syamsi. Idgham syamsi itu terdiri dari al. Kalau udah disebut al berarti itu hamzah, bukan lagi alif. Bukan alif lam ya, al. Oke. Roto. Setelah ro berarti itu alif atau hamzah? Alif. Kenapa? Karena dia memanjangkan huruf ro. Memanjangkan huruf ro. Betul. Sekarang kalau aku kasih contoh begini,
Mana ada berapa alif dan ada berapa hamzah? Hamzahnya ada satu, Mm-mm. alifnya ada satu. Oke. Hamzahnya yang mana? Ada, Oke. Hamzahnya itu adalah alif sebelum dal, gitu bahasanya. ya, Ustazah. Bentuk hamzahnya itu, bentuk Ya. hamzahnya itu alif dan ada harokatnya. Ya. Kalau ditanya, ini kan ah, kalau fisiknya ini ada alif, alif fathah nih, gitu. Nanti kalau misalnya dijelasin, kan pasti kita bertanya tuh, ada berapa hamzah, ada berapa alif? Misalnya dia bilang ada satu hamzah. Satu hamzahnya mana? Yang harokat fathah. Yang mana? Ya sebelum huruf apa gitu. Atau sesudah huruf apa. Gitu bahasanya. Sebelum atau sesudah huruf apa. Terus katanya tadi ada alif. Alifnya mana? Ro, Alifnya yang ro, mana? Yang 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 ini, ntar. Yang ini atau yang ini? Yang satu apa yang dua? hmm. Dia coret. Oh, ini iya ya Ustazah. Ke ini ya. Ega ngezoomnya soalnya. Ya, Yang yang satu apa yang dua? Yang satu atau yang dua? eh yang dua, tapi harusnya itu hamzah ya Ustazah. Nah, jadi alif itu ada dua bentuk. Yang satu lagi namanya alif layyinah. Alif atau alif layyinah. Atau alif maksurah. Itu adalah ia tanpa titik. Biasanya dia ada di kayak gini, hayata, kan ada yang bentar. So, ntar ada contoh, ada roka misalnya atau wadduha. Nih, wadduha kalau dia pakai fathah miring, berarti alif layyinah difungsikan. Sama, jadi dia sama dengan wadduha. Kalau dia pakai fathah miring. Tapi kalau misalnya dia pakai wadduha, berarti alif layyinahnya tidak difungsikan. Dia jadi mad karena fathah tegak. Gitu. Jadi ini makanya kayak hudan, hudan, wakof jadi panjang karena ini alif layyinah. Tanpa titik ya Ustazah. Iya, jadi dia sama kayak hamzah dalam bentuk ya, cuma memfungsikannya jadi berbeda. Secara fisik tampaknya sama, tapi fungsinya berbeda. Tergantung contoh bacaannya. Oke? Ya Ustazah. Jadi kalau alif ada dua bentuk, kalau hamzah ada empat. Ada yang Oh, mau dikonfirmasi dulu? berarti untuk yang alif layyinah ini Ustazah, Hmm. dia ciri-cirinya selalu ada fathah tegak kalau untuk alifnya.
Tidak selalu, karena kan bisa jadi kayak wadduha yang ini tidak ada fathah tegaknya. Fathahnya miring di huruf H. Jadi ini tuh tentang memfungsikan. Kapan dia berfungsi? Kalau huruf fathahnya miring harokatnya. Tapi kalau misalnya huruf fathahnya tegak kayak gini, berarti keberadaan dia itu tetap dia adalah alif, layyinah, cuma tidak berfungsi sebagai mad. Karena fungsi madnya sudah digantikan dengan harokat. Kan nanti itu berhubungan dengan tanda mad. Tanda mad itu kan ada dua. Ada huruf, ada baris atau harokat. Kalau huruf ini kan alif, bisa alif yang begini, bisa alif lainnya. Kalau alif yang begini, wama, nggak pakai wa deh. Ma, kalau yang begini berarti kita ambil contoh wadduha. Tapi harokatnya mirip. Atau ya sukun. Fi. Atau wawu sukun. Su. Ya. Nah, kalau baris berarti ma, fathah, tegak. Atau wadduha. Jadi ada dia ini tapi nggak fungsi. Fokusnya ke sini. Ini pajangan doang. Kenapa perlu tetap dipajang? Karena nanti kalau ilmu qiraat dia bisa berubah jadi imalah atau taklil. Jadi dia nggak boleh dihilangkan walaupun dia nggak fungsi di sini. Ini kan nanti kembali ke Rasul Utsmani. Oke. Kemudian fi dengan huruf yang sama kita tinggal ganti harokat. Kasroh, tegak. Dan yang ketiga su, dhammah, terbalik. Gitu. Gimana? Jelas? Jelas, Ustazah. Jelas. Ada lagi, Kak. Nih, di foto dulu. Banyak banget ya. Apa mau satu-satu apa mau semuanya? Gimana nih? Yang tadi sebenarnya udah Ustazah, yang bagian awal udah ada screenshot. Berarti yang mana yang mau di screenshot? Yang tanda mad. Oh, tanda mat. Dah. Oke, Ustazah. Sudah. Oke. Apalagi? Masih ada waktu 10 menit lagi. Oh ya, Ustazah, kebetulan kemarin itu kan saya sempat ketemu Hmm. bacaan Madasilah Tawilah. Ada di bacaan surah Ali Imran. Bacanya ini. Wilahu illallah. Wilahu. Aha, Kok wilahu domir. sih? Lahu illallah. Lahu. Oke. Nah,
karena bingung, Ega tuh baca baca di buku yang Ega pegang, Hmm. buku Allah itu dia bisa disebut di dalam buku yang Ega baca itu dia bisa disebut ada silah qawilah atau ada juga yang menyebutnya itu mad jaiz munfasil. Ya, pertanyaannya apa? Nah, itu benar atau tidak ya Ustazah? Soalnya kan kalau dari pengertiannya saja, mad silah qawilah itu kan huruf setelahnya itu tidak boleh hamzah. Tidak boleh hamzah. Iya, Nah, kalau kita kalau bicara soal ini nih tadi hamzah berbentuk apa-apa, kira-kira itu hamzah nggak? hamzah Ya udah. berarti boleh disebutnya mad atau memang mad jaiz munfasil jadinya Ustazah. Nah, mana tadi dia? Nah, ini yang disebut silah 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 apa namanya? Qawil. Wilah itu kan ini kan. Nih ya. Ya. Jadi mad jaiz munfasil itu jaiz itu kan ini ya, boleh gitu ya. Boleh atau eh jaiz 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 jaiz. Udah, kita ini boleh lah. Munfasil itu kan kalau nyambung ya, wasol. Jadi berlaku mad yang empat kalau nyambung. Kalau tidak nyambung bacaannya, dia berlaku cuma dua. Misalnya kita stop di hu, kan jadi dua doang di hu-nya. Tapi kalau misalnya kita sambung ke, kenapa ya? Kok aku kaget? Kenapa dia terputus? Nggak tahu Ustazah, Ega pikir Ustazah yang stop. Enggak, ya udah aku ulang lagi. Padahal sinyalku aman. Tapi ini recordingnya tetap jalan kok Ustazah tadi. Iya makanya, aku juga Herman. Ya udah, kita ulangi lagi. Lahu illallah. Gitu ya. Kan Ya. hamzahnya dalam bentuk alif kan. Nah, ini mad jaiz munfasil. Nah, jaiz ini boleh, fasil ini nyambung. Nah, mad yang empat dia akan berfungsi kalau bacaannya nyambung ke huruf hamzahnya, ke ucap gitu. Ya, kalau jelek-jeleknya kita stopnya di lahu i. Nah, gitu tuh. Tapi kalau misalnya kita sampai lahu doang huruf terakhir yang diucap, berarti dia cuma dua doang. Dia nggak berlaku jaiz munfasil tuh. Oke? Nah, mad jaiz munfasil ini terbagi menjadi dua. Hakiki, hakiki pakai kof ya. Dan hukmi. Hakiki ini, ya nama aslinya ini nih. Yang kategorinya adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Hamzah dalam dua kata ini bentuknya biasanya berbentuk alif atau enggak wawu kayak gini. Kalau wawu misalnya enggak, benar. Haulaika. Ini ha sendiri artinya apakah? Sedangkan ulaika ini artinya mereka.
Dua kata hamzahnya bisa berbentuk wawu kalau katanya seperti ini. Dan kalau misalnya berbentuk alif, misalnya ma adraka. Yang yang ini, yang ini. Oh, ini yang ini. Hmm. Tuh. Mada tabi'i ini cirinya ya. Ini cirinya. Sedangkan kalau mada jaiz munfasil hukmi atau mada jaiz hukmi itu contohnya adalah mada silah tawilah. Maksudnya adalah dihukumi statusnya seperti mad jaiz munfasil. Kenapa dihukumi sama? Karena dia sama-sama mad dua harokat bertemu hamzah di beda kata. Bedanya adalah kenapa disebut silah? Karena pada saat mad tabi'inya itu dia adalah huruf hadhamir putra. Jadi rumusnya ha dhamir bertemu hak domir laki-laki. Laki-laki kan dalam bahasa biologi gini ya. Kalau perempuan kan gini. Oke? Hak domir laki-laki tunggal ketiga. Dia. Kalau tunggal jamak mereka. Nah, dia bertemu dengan hamzah di dua kata. Nah, gitu. Dan rata-rata ini bentuknya alif ya. Oke. Sampai sini jelas. Jelas, Ustazah. Hmm. Ada lagi? Kayaknya ini dulu, Ustazah. Mual ya. Kayaknya Oke. bakal untuk supaya lebih jelas. Iya, nanti diputar ulang, didengerin. Kalau bisa sih di ini ya, bagi ke teman-teman di grup. Karena kayaknya belum ada deh yang bahas ini. Ataupun kalau dia sudah bahas, dia perlu dengar ulang karena setiap orang tuh aku cara menjelaskannya berbeda. Tulisan di layar juga beda. Mungkin ini kayaknya lebih rapih daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Ega berkenan, membantu banget nih untuk teman-teman yang lain. Oke? Ya udah, Oke, kalau gitu. Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat selalu Ega. Terima kasih sudah mau belajar sampai hari ini. Dan insya Allah seterusnya tolong dibagi ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah sempurnakan yang kurang-kurang. Oke? Ya. Oke Saya deh.